Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianda Dianuva, nomor absen 27 dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan melakukan percobaan penurunan titik beku, membuat es krim putar. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kegunaan prinsip fenomena penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu: pertama, 2 buah baskom, kedua, kaleng, ketiga, palu, keempat, gelas besar, kelima, sendok, keenam, 2 buah mangkuk. Bahan yang dibutuhkan yaitu: pertama, 4 buah es batu, kedua, 2 bungkus garam grosok, ketiga, susu kental manis, keempat, air. Cara kerja: frekuensi pemutaran kaleng cepat. Pecahkan 2 buah es batu. Letakkan kaleng di tengah baskom dan masukkan juga es batu ke dalam baskom. Taburi es batu dengan garam grosok. Tuang susu kental manis yang telah dibuat ke dalam kaleng. Tutup kaleng. Lalu putar kaleng dengan frekuensi cepat. Setelah 20 menit, lihat hasilnya. Es krim dengan frekuensi pemutaran cepat telah jadi. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Rasanya manis dan teksturnya lembut setelah dimakan.
Frekuensi pemutaran kaleng lambat. Pecahkan 2 buah es batu. Letakkan kaleng di tengah baskom. Dan masukkan juga es batu ke dalam baskom. Taburi es batu dengan garam grosok. Tuang susu kental manis yang telah dibuat ke dalam kaleng. Tutup kaleng. Dan putar kaleng dengan frekuensi lambat. Setelah 40 menit, lihat hasilnya. Es krim dengan frekuensi pemutaran lambat telah jadi. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Rasanya manis dan teksturnya lembut setelah dimakan. Tapi tetap lebih lembut pada perputaran kaleng frekuensi cepat. Pengamatan. Hasil percobaan. Jelaskan fungsi penambahan garam pada es batu. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim, sehingga es krim memadat. Bagaimana pengaruh pemutaran kaleng dalam proses pembuatan es krim? Pemutaran selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Dalam membuat es krim, bahan yang Anda gunakan mengandung gula atau tidak. Jika Anda tidak menambahkan gula ke dalam bahan, es krim akan membeku dengan suhu lebih tinggi atau lebih rendah. Jelaskan. Ya, bahan yang saya gunakan mengandung gula. Gula selain sebagai pemanis juga dapat menurunkan titik beku. Jika tidak memakai gula, akan membeku dalam suhu yang tinggi. Sedangkan jika suhu menurun, akan mengalami pembekuan. Pada intinya, gula dapat mempercepat proses pembekuan. Kenapa ukuran garam yang digunakan lebih baik berukuran besar daripada berukuran kecil? Karena ketika garam dicampur dengan es akan membentuk air garam,
sehingga lebih baik digunakan ukuran yang besar agar tidak larut garamnya. Oleh karena itu, pembekuan es krim menjadi lebih baik. Kesimpulan: pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Pada percobaan pertama, frekuensi pemutaran kaleng cepat dapat menghasilkan es krim dengan waktu yang lebih singkat dibanding percobaan kedua, frekuensi pemutaran kaleng lambat. Karena pemutaran selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga es krim semakin halus. Jadi, semakin cepat frekuensi pemutaran es krim akan lebih cepat jadi dan lebih halus.